Halo, halo, halo. Brothers, ini kan lagi weekend. Saya mau sharing cerita nih tentang bagaimana caranya kita menjalani hobi yang ribet. Menurut saya hobi drone ini hobi yang paling ribet menurut saya. Karena saya udah pernah jalani hobi main tenis, main golf, main futsal, main football, walaupun ngos-ngosan terus. Tapi intinya saya udah tua, udah menjalani beberapa hobi, dan menurut saya ini hobi yang paling ribet. Tapi saya merasa enjoy banget. Nah itu kenapa? Gitu karena saya dengan hobi ini saya bisa kenal sama teman-teman pilot luar negeri, kok universal lah, go internasional gitu. Bisa kenal sama mereka, bisa ngobrol. Karena pada dasarnya ngobrol itu paling susah tuh, ngobrol sama orang. Kalau yang ada yang bilang katanya orang bodoh aja bisa bikin programmer komputer. Tapi buat ngobrol dengan sesama manusia itu susah sekali, dan itu yang saya pelajari. Intinya kalau untuk ngobrol sama manusia itu ada 3. Yang pertama itu kita ketahui kemauannya, terus ketahui tujuan hidupnya, terus itu kesenangannya apa gitu. I need refresh my mind and my soul. Itu kalau dengan cara itu kita bisa tahu gitu, kira-kira kebayang lah di mana gitu kita bisa nyambungnya sama dia, sama seseorang gitu. Nah, bagaimana cara menjalani hobi ini supaya enjoy? Menurut saya menurut saya adalah kita jangan pernah berharap uang. Kalau kita berorientasinya hobi, kita jangan pernah berharap ini untuk mendapatkan uang. Hobi itu ngabisin uang, sok mau hobi apa juga. Anda sebutlah, misalnya hobi main tenis saya berangkat main tenis pulang nggak dapat uang, nggak dapat uang, saya dapatnya seneng, saya dapatnya happy gitu. Ada juga teman saya yang main golf gitu, mungkin oma ngemprut itu seneng main golf, bokongnya main golf, manunya kelelep gitu kan, gitu itu juga. Apalagi itu high cost gitu. Buru-buru dapat uang, udah capek. Tapi yang penting enjoy, ya itu kita dapatnya kesenangan, bukan dapat uang. Jadi kuncinya supaya kita enjoy itu adalah kita tidak berharap uang gitu. Saya ingat tuh waktu masih muda dulu, waktu masih remaja, saya nonton film itu mempengaruhi sekali garis hidup saya gitu, jalan pilihan hidup saya. Waktu itu ada filmnya itu tentang, ya cerita tentang pendeta yang mangkir lah gitu. Dia bilang, kalau saya melakukan semua ini untuk uang, mohon maaf, bedanya saya sama WTS apa gitu. Jadi kita melakukan sesuatu itu untuk kebaikan, bukan untuk semata-mata mendapatkan uang. Ada juga yang bilang bahwa perusahaan atau organisasi atau institusi atau apapun yang tujuannya hanya untuk mendapatkan uang, sebenarnya dia nggak punya apa-apa gitu. Orientasinya itu harus untuk kemaslahatan umat gitu. Nah, saya sendiri belum bisa, makanya saya terus belajar, dan makasih sekali dengan hobi ini saya bisa kenal teman-teman, dapat masukan dari teman-teman, itu lebih berharga, jauh lebih berharga daripada uang. Kenapa saya bilang persahabatan itu jauh lebih penting daripada uang, dan itu adalah yang paling berharga dalam hidup. Gini, bahkan Prader Henry saja bilang bahwa yang paling berharga dalam hidup adalah persahabatan gitu. Keluarga, banyak keluarga yang awet rajit. Mungkin Anda bisa lihat lah, orang sebenarnya kalau lihat di medsos gitu kan sama keluarganya senyum-senyum, padahal di rumah ngobrol juga gak nyambung gitu kan. Itu karena memang begitu, susah sekali kita komunikasi dengan sama manusia itu. Kita yang penting adalah persahabatan. Memang bener ya, kayak teman-teman juga Om Rindra tuh bagus ya, saya senang masukan-masukan dari Om Rindra. Intinya susu EPP bagus itu. Intinya kita dalam hidup itu, kita maksudnya dalam mencari pasangan gitu, yang penting itu chemistry katanya gitu. Chemistry, iya betul banget itu. Kalau untuk pasangan, kadang kita kan kalau ngelihat semata-mata beda lawan jenis gitu ya, kita lelaki di tetangga perempuan, ada ngapain jauh-jauh yang di luar kan begitu ya. Tapi kan chemistry nggak ada gitu kan Om Rida ya. Tapi kan kalau untuk hubungan jangka panjang, chemistry itu untuk hubungan pertamanya aja, untuk kenalnya aja. Untuk berikutnya, Prader Henry bilang bahwa yang membuat sebuah hubungan keluarga itu baik atau buruknya itu adalah, maksudnya berlangsung atau tidaknya adalah persahabatan. Persahabatan tuh butuh saling pengertian, butuh pengorbanan, butuh saling pemahaman. Itu intinya persahabatan tuh yang sejati itu seperti itu. Gampang sekali. Kemudian yang penting juga untuk kita pahami, ketika kita berhubungan dengan sama manusia ya, pokoknya manusia itu semuanya baik. Pada prinsipnya semua manusia itu baik, nggak ada manusia yang jelek. Semua manusia itu diciptakan dengan kondisi sebaik-baiknya, bukan sempurna loh ya, tapi sebaik-baiknya. Sempurna itu hanya Tuhan, hanya yang Maha Kuasa yang sempurna. Kita makhluk itu diciptakan dengan kondisi sebaik-baiknya.
Tapi dalam kondisi ini bagaimana caranya kita terus memaksimalkan segala kemampuan kita gitu kan, untuk kita bisa bermanfaat buat sesama gitu. Dan kuncinya lagi dalam hidup bersosial ini adalah, yang penting adalah kita jangan pernah negatif kepada siapapun, jangan pernah ngejelekin namanya orang, organisasi, institusi, jangan pernah. Pokoknya kalau kita menyebut sesuatu itu baiknya aja gitu begitu kan Om Jakral ya. Om Jakral tuh pengalaman bagus dia. Jadi intinya kita jangan pernah ngejelekin orang, karena orang itu pada dasarnya semuanya juga baik, asal kenalnya sebentar, jangan lama-lama. Kalau lama kenalnya, wah udah ketahuan belangnya gitu kan. Ayo dong, buruan. Kemudian kunci untuk untuk kita husnul khotimah gitu, kata Imam Syafi'i juga, kita harus berbaik sangka kepada sesama manusia. Selalu berbaik sangka dalam kondisi bagaimanapun, harus kita berbaik sangka kepada siapapun. Itu kuncinya untuk husnul khotimah gitu ya. Itu kunci-kunci sebagaimana caranya kita hidup dalam kondisi bagaimanapun, menjalani hobi yang seribet apapun, kita tetap enjoy gitu. Karena saya juga waktu itu pernah komen di videonya Minchan tuh juara drone internasional. Saya jarang banget dibales karena beliau juara, dan ini banyak lah followernya gitu kan. Saya mungkin gak dianggap, tapi kemarin baru dijawab gitu. Kalau untuk Indonesia saya lihat, saya tidak dalam arti negatif ya, saya lihat untuk yang YouTuber drone nomor 1 di Indonesia itu Sigit Einstein. Mungkin setelah banyak juga yang lainnya. Ya saya lupa lah, yang saya lihat tuh Sigit Einstein itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau belajar untuk pemula itu mungkin ke Om Pilot Nakal. Saya juga banyak dibantuin sama Om Pilot Nakal gitu. Yang ketiga mungkin yang memperlakukan sebagai hobi. Kalau yang perlakuan hobi itu jarang kayak Catri itu memperlakukan drone ini sebagai hobi gitu. Kalau Pilot Nakal kadang jualan. Mungkin kalau kita perlu, saya juga kalau perlu bisa juga beli ke Pilot Nakal. Teman-teman kalau perlu bisa beli ke Pilot Nakal gitu. Kalau Om Sigit Einstein saya lihat dia memposisikan dirinya sebagai YouTuber gitu, bukan hobi untuk hobi drone, walaupun sekarang dia hobi juga, drone hobi juga, dia nerbangin drone freestyle, walaupun menurut saya ada yang nggak bisa dicontoh, misalnya mainin drone 5 inci di perumahan tuh jangan. Saya sangat tidak menyarankan teman-teman untuk mengikuti itu ya, nggak enjoy itu bahaya itu. Kalau nubur kepala orang kita ketempuan tuh, bukannya enjoy, kita malah pusing ntar gitu. Oh ya, satu lagi sebelum kita tutup ya, ada teman saya kemarin nanya, kenapa Om pakai topeng? Karena kita kan pilot, brother. Kita kan biasa pakai Google begitu kan? Ya kita biasa aja begini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau style saya ya, saya beranggapan bahwa yang penting, kata saya Dina Ali ya, yang penting dalam hidup adalah skill. Kita berusaha meningkatkan skill dan kualitas diri kita aja. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Dari hari kemarin ini lagi harus lebih baik gitu. Kalau enggak kita rugi. Kalau kita lebih jelek malah celaka gitu. Bagaimana caranya kita meningkatkan skill aja. Saya yakin orang-orang yang punya skill, misalnya penemu listrik, atau juara yang saya suka ya, dulu main tenis, juara tenis kayak Roger Federer disuruh jadi misalnya jadi bupati, mau apa enggak? Saya yakin enggak mau itu. Penemu mobil misalnya suruh jadi presiden, saya yakin hands up enggak mau. Karena saya ngerasain paling ribet tuh ngurusin orang. Manusia itu susah banget loh dikasih taunya. Karena kayak kondisi kita lagi wabah begini aja, disuruh pakai masker aja susahnya minta ampun, protes aja. Wah isu atau ini, protes aja. Tapi kita nggak boleh negatif. Mungkin dengan hal itulah mungkin Tuhan menciptakan kita supaya banyak protes, supaya kita bisa terus mencari wawasan baru. Sebenarnya paling bagus tuh apa gitu ya, gitu. Jadi udahlah, pokoknya jangan kepanjangan. Intinya kalau saya sih emang style saya nggak suka gaya-gaya kita booming di depan orang, enggak. Jangan lihat orangnya, lihat apa yang disampaikannya aja gitu. Kayak inilah kita analoginya, kalau saya di Jawa Barat, di Sunda gitu. Mama asli Sunda. Ya. Kalau kita keluarga bisa dari bujur ayam, Om Jakral, itu kalau telur ambil. Walaupun keluarnya dari bujur sinden yang cantik jelita, kalau keluarnya bukan telur, buat Om Jakral aja, kalau mau silakan monggo. Kira-kira begitu yang saya sampaikan. Intinya kita jangan berorientasi kepada uang, tapi untuk
mendapatkan kebahagiaan, dan kebahagiaan itu hanya kita yang tahu, tidak ada seorang pun yang tahu kecuali diri kita sendiri. Dan bagaimana cara, sampai enggak ini, dan bagaimana caranya kita men-sharingkan kebahagiaan kita kepada teman-teman kita, orang-orang dekat kita. Belajar deh supaya jadi laki-laki sejati. Selepas ini mohon izin saya mau play aja dah gitu, mau playing gitu, nemenin Om Leo, Om Leo Omega gitu, Om Andreas, Gusti, dan teman-teman semua gitu, Om Destra yang sedang terbang. Dan saya senang banget, yang paling penting buat kita adalah persahabatan. You came with a warning. I should have seen it. My bad for falling. I'm far from perfect, but I know what my worth is, more than you're giving. What goes up comes back down. What goes out comes around. You're so dumb or reckless. You already wrecked this. What goes up comes back down, and your day will come around. I don't wanna fix this. You already wrecked this for good. What goes up comes back down. What goes out comes around. What goes up comes back down, and your day will come around. Oh no. What goes up comes back down. What goes out comes around. You're so dumb and reckless. You already wrecked this. What goes up comes back down, and your day will come around. I don't wanna fix this. You already wrecked this for good. What goes up comes back down. What goes out comes around. You're so dumb and reckless. You already wrecked this. What goes up comes back down, and your day will come around. I don't wanna fix this. You already wrecked this for good. Ini pulangnya saya lucu banget, ada orang papasan mungkin tetangga itu disayang saya itu katanya godain anaknya. Jadi ya kalau saya sih terserah, membuat traktir di jalan juga silakan aja, nanti saya cari jalan yang lain. Oh iya, kalau kita terbangnya pecicilan, kita biasa kalau pulangnya itu suka mampir di Alfamart atau di supermarket lah, kita beli spare part yang rusak gitu ya, beresiko. Makanya kalau terbang itu kira-kira rusak ya jangan yang mahal-mahal, dan kalau nabrak milih-milih. Makanya kalau saya terbang dengan di hutan aja atau di kebun, udah di perumahan. Kalau di perumahan ya saya pakai drone yang kecil gitu kan kira-kira Om Jakral. Oke, terima kasih, happy weekend dan awesome. Juta. Ini udah ininya.